Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi Bu Asi. Bu Asi apa kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Saya juga baik Bu Asi. Dengar-dengar Bu Asi hari ini ada supervisi ya? Iya Pak, hari ini saya pas supervisi nih Pak. Oh iya. Nah Ibu sebelumnya perangkat pembelajarannya sudah disediakan Ibu? Sudah Pak. Oh iya, nanti saya. Nanti diperiksa ya Pak ya. Iya Ibu silakan Ibu. Ini perangkat saya. Iya Ibu, makasih ya untuk perangkat pembelajarannya ya. Sepertinya sudah lengkap Ibu. Ini Pak sesuai jadwal saya mendapatkan jadwal supervisi hari ini Pak. Oh iya benar Ibu seperti ini ya. Di kelas berapa Ibu kalau boleh tahu? Kelas 91 Bapak. 91 iya. Boleh tahu Ibu materi yang diajarkan di 91 nanti saat supervisi Ibu? Saya akan mengajarkan teks cerita inspiratif Pak. Teks inspirasi. Boleh tahu itu tujuan dari pembelajaran nanti apa ya? Tujuan pembelajarannya siswa dapat mendeskripsikan pengertian unsur-unsur, struktur, dan kaidah pembahasan teks inspiratif. Kemudian mereka nanti menganalisis sebuah video inspiratif. Setelah itu baru mereka menyusun sebuah teks inspiratif dalam berbagai bentuk. Oh gitu ya, jadi berbentuk slide PPT yang dibuatkan secara video ya tadi sampaikan. Oh sepertinya dokumentasinya sangat-sangat lengkap Ibu Asi. Terima kasih banyak ya. Oke, sejauh ini Bu Asi apa nih sudah dipersiapkan menurut Bu Asi dalam pengajaran nanti di kelas 91? Saya mempersiapkan semua administrasi pembelajaran Bapak, yang media juga saya siapkan, juga metode yang nanti akan saya sampaikan di dalam pembelajaran tersebut. Wah bagus sekali nih Bu Asi dalam dokumentasi pembelajarannya nih. Kalau boleh tahu nih Bu Asi, topik atau KD yang akan diterapkan nanti di kelas 91 apa ya Bu Asi? Topiknya teks cerita inspiratif, AD-nya tadi apa ya, mereka dapat mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan juga menyusun sebuah teks cerita inspiratif. Jadi itu ya, teks inspirasi ya. Ya baik Bu Asi. Baik Bu Asi, tujuan pelajaran KD-nya sudah disampaikan. Wah bagus sekali Bu Asi tujuan pembelajarannya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi nih Bu Asi melalui pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas agar menjadi aktif dan menyenangkan Bu Asi? Seperti pada umumnya Pak ya, kita ada pembuka, ada isi dan juga ada terbentuk. Pembelajaran pembuka, salam dan doa, kemudian persepsi, kemudian nanti saya akan bertanya jawab pembelajaran yang lalu, kemudian memfokuskan mereka. Saya akan memberikan speaking dulu Pak, kemudian setelah speaking baru kita melanjutkan dengan aplikasi. Saya mengawali dengan sebuah video yang maknanya menginspirasi. Jadi nanti mereka menelaah apa sih isi video tersebut, bagian mana yang menginspirasi dan apa yang pasti inspirasi dari video tersebut. Selanjutnya nih Bu Asi nanti belajar di 91 bagaimana cara mengimplementasikan materi tersebut kepada peserta didik. Ya Pak, ini dari persiapan yang saya siapkan, saya lebih percaya diri sekarang menyampaikan materi dan sesuai dengan tujuan kepada murid-murid saya. Iya, jadi persiapan apa nih Bu menurut Ibu dalam mengajar nanti yang akan disampaikan? Ya, sesuai dengan dokumen yang saya buat ya Pak ya, saya melengkapi administrasi mengajar saya ada yang belajar, ada evaluasinya, ada penilaiannya, ATP dan lainnya sudah saya siapkan Pak, semua dengan perangkat dan media pembelajarannya. Lengkap sekali nih Bu Asi perangkat pembelajarannya. Terima kasih ya Bu Asi. Selanjutnya adalah model pembelajaran apa nih yang akan digunakan nanti saat nanti supervisi Bu Asi? Saya ingin coba program learning. Program learning ya. PBL ya Bu ya. Jadi diharapkan dapat menggali. Oh iya. Terima kasih ya Bu Asi.
Ya, dari tujuan tadi telah sampaikan nih Bu Asih, ini bagaimana nih proses pembelajaran yang akan diterapkan nih di dalam kelas 91 nanti Bu Asih? Ya, saya akan seperti biasa akan ada proses belajar membuka, isi dan bentuk. Kemudian diawali dengan doa dan salam, kemudian tanya jawab ya Pak ya untuk pembelajaran yang lalu, kemudian ada persepsi. Dan untuk mengawalnya nanti saya akan berikan ice breaking dulu Pak supaya mereka konsentrasi untuk selanjutnya. Jadi masuk ke inti, saya akan menayangkan sebuah video teks inspirasi. Saya di mana saya mengharapkan mereka bisa memahami buat apa sih isi dari inspirasi yang bisa diambil atau nilai moral apa yang bisa diambil dari sebuah video tersebut. Saya mengharapkan itu nanti mereka bekerja secara kelompok untuk memahami itu Pak, mereka berdiskusi apa ya yang ditayangkan itu apa maksudnya dan apa maknanya. Dari situ baru kami akan menyimpulkan sebenarnya teks inspiratif itu seperti apa sih. Nanti kami menggali mereka dengan pikiran gagasan-gagasan mereka murid ya untuk menentukan pendapatnya. Nanti baru kita buat kesimpulan bersama sehingga mereka mendapatkan sebuah konsep teks inspirasi sesuai dengan pemahaman mereka. Iya, saya akan memberikan LKPD ini ya Pak supaya gagasan-gagasan atau pemikiran mereka yang mereka dapatkan dari hasil diskusi dengan teks inspiratif mereka bisa menyusun sesuai alurnya yang membuat konsepnya Pak. Nanti mereka setelah menggali informasi dari produk lain, dari sumber yang lain, mereka mengemas dalam sebuah konsep yang ada di dalam KPI ini. Mereka menyelesaikan KPI itu sesuai dengan petunjuk dan aktivitas pengajarannya. Setelah selesai, dari hasil diskusi tersebut mereka presentasikan ke depan. Oh iya, jadi metode yang digunakan itu PBL ya, ya. Mau boleh tahu nih buat berapa JP yang akan digunakan nanti seperti sih nanti? Untuk hari ini kita 2 JP ya Pak ya, 2 kali 40 menit. Jadi kalau hari ini mungkin tujuan kami belum selesai, kan kalau itu pertemuan berikutnya 3 jam pelajaran. Jadi nanti ada tugas untuk siswa untuk pelajaran selanjutnya ya. Oh iya. Jadi buat sini iya disimpulkan bahwa observasi ini sangat baik nih. Gimana sekarang perasaan bahas ini setelah ada pra observasi ini? Saya lebih lega ya Pak ya. Menjalankannya senang, masih sangat senang menjalankan ini karena sudah mempersiapkan persiapan itu sudah matang ya Pak. Jadi secara administrasi, secara medis sudah disiapkan betul sehingga ketika pada eksekusi pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan kebetulan anak-anaknya juga aktif ya Pak ya, responnya positif sehingga sama-sama pembelajaran itu dibuat menjadi menyenangkan baik buat gurunya juga menyenangkan anak-anak. Wow, keren sekali nih Bu Asih. Terima kasih ya Bu Asih ya. Iya Bu Asih, saatnya udah mulai jamnya ya untuk supervisi ya. Hari Ibu kita ke kelas untuk melanjutkan observasi supervisinya. Jangan dimanjakan tubuh kita untuk terlena libur 2 hari kemarin. Baik, pelajarannya kamu kita baca tentang apa sih pemaknaan dari penugasan kalian per
aja. Apa lagi? Tanggung jawab. Kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kompakan dengan bahasa Indonesia. Halo. Saling bertukar pikiran, mengeluarkan gagasan sekalian kata bahasa. Kita buat speaking dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kita lanjut ke materi pertama di kelas 9 tentang teks cerita inspiratif. Kemarin sudah disampaikan kan ya? Hari ini kita akan belajar
yang menginspirasi saya. Siapa berarti pertanyaan tentang orang. Siapa yang menjadi inspirasi kamu sehingga sampai kamu bisa datang ke sini dan berpikir di sini? Oh, pacar saya, Bu. Bisa jadi. Oke. Tangan berarti. Sesuatu yang membuat kita semangat adalah apa? Grundel aja. Sesuatu yang membuat kita semangat siapa? Pasti ada hal-hal yang sifatnya menyenangkan atau menyedihkan. Kalau kita menyenangkan, berarti ada hal-hal yang menginspirasi tidak? Inspirasi itu bisa bentuknya diri kita sendiri atau orang luar. Bisa tadi siapa? Yudi terinspirasi sama teman-temannya, karena teman-temannya di semester satu rajin, bikin dia bahagia, sehingga terinspirasi dia mau datang ke sekolah tiap hari. Dia sakit juga dia datang, dia sekali saja lagi galau tetap datang. Yang penting ketemu kelas 9. Oke, Pak? Baik. Perhatikan. Kita belajar tentang apa sih tujuan belajar kita? Apa sih tujuan kita belajar tes inspirasi satu? Halo, apa yang kamu baca semalam buat mempersiapkan pelajaran kita? Apa tujuannya? Ada gambar saya. Menginspirasi enggak? Saya mau datang ke sana. Apa yang menginspirasi dari gambar saya lagi duduk cakep? Apa bantu? Nggak boleh sama jawabannya. Apa yang menginspirasi kamu dari gambar tersebut? Alam yang indah. Apa yang kamu lihat dari gambar itu yang menginspirasi kamu? Pemandangannya. Ya, fokus jangan hanya pada satu titik, tapi fokusnya kepada seluruh bagian. Baik. Untuk teks cerita inspiratif, tujuan belajar kita kalian bisa mengidentifikasi teks dan membuatnya menjadi sebuah karya. Namanya karya. Apa yang kamu pahami dengan karya? Apa yang kamu dengan karya? Sesuatu yang dibuat manusia kita. Nanti kamu di akhir akan membuat sebuah karya, sebuah teks inspiratif. Nanti ada bermacam jenis teks inspiratif. Ibu bebaskan kalian per kelompok membuat karya-karya tersebut. Baik, lanjut. Dibaca di belakang, terbaca tidak? Teks cerita inspiratif adalah ya. Teks inspiratif adalah ngomong terus untuk mengembangkan
Paham ya? Ini tujuan semua. Di akhir mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. YouTuber menginspirasi seorang YouTuber harus membuat tayangan yang menginspirasi. Kamu bisa scroll TikTok, pilih mana apa namanya tayangan-tayangan yang menginspirasi, yang menginspirasi dilewatkan, tapi yang menginspirasi itu yang kamu tangkap. Paham? Nanti kita mau belajar menganalisis tayangan-tayangan yang ada di TikTok, mana yang menginspirasi, mana yang tidak menginspirasi. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Nanti ada refleksi, gua akan tanya. Jadi tolong diperhatikan apa yang kita pelajari hari ini. Apa sih definisi teks cerita inspiratif? 1. Stop. Jelasin. Siapa namanya Mbak Levina? Ini kelas 91 nggak connect ya? Hah? Apa? Tolong dijelaskan. Tadi ada definisi, ada 3 definisi teks cerita inspiratif. Teman kamu baca tuh di slide ibu, kisah yang memotivasi. Coba dijelaskan. Pakai bahasa sendiri sudah ibu tuntun dengan bahasa yang dituliskan di sana. Kisah. Apa kata kuncinya? Cari kata kuncinya biar nggak mudah lupa. Memotivasi. Kata-kata yang memotivasi itu sudah menunjukkan sebuah teks inspiratif. 2. Pojok. Maaf ya, saya udah sebut nama, itu belum apa. Sa. Oh iya, Sa. Sama yang di belakang sana duduknya ya. Nomor 2 apa, Sa? Ya, nggak usah belajar deh. Adik, apa? Yang kedua definisinya kan penuh makna. Apa itu penuh makna di situ? Coba dibahasakan menurut bahasa kamu biar gampang ingatnya. Ya, itu isinya banyak gitu. Apa yang disampaikan itu banyak. Yang Tapi disampaikan yang itu paling banyak. utama adalah bikin orang itu tergerak untuk melakukan sesuatu. Kata kuncinya apa yang dikatakan Adi? Makna. Membuat orang lain tergerak. Yang ketiga, Evan, Andi. Ya. Teks cerita inspiratif dapat membangkitkan semangat keyakinan diri dan rasa optimis pada baca. Kata kuncinya apa? Biar gampang diingat. Kalau membangkitkan semangat itu apa sih kata kuncinya? Semangat. Kalau kita ada semangat, optimis atau pesimis? Oke, lanjut. Ini karakter. Ibu nggak ini ya. Ibu harus pintas. Karakter teks cerita inspiratif. Di dalam teks inspiratif harus ada tokoh yang kuat. Tokoh yang kuat itu maksudnya apa? Ada tokoh yang menginspirasi. Di rumah saya yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang guru bapak saya. Pastinya setiap dari kita punya, mau di lingkungan sekitar, mau seseorang yang sifatnya ketokohan atau hal yang lain, tidak mungkin satu orang, tidak mungkin di antara kita tidak memiliki tokoh-tokoh atau orang-orang yang menginspirasi sehingga kita sampai ke tujuan keberhasilan. Ya, jadi mulai dipikirkan dari sekarang siapa sih tokoh yang menginspirasi. Kalau kita tidak punya hal yang menginspirasi, apa yang kita rasakan? Dalam malas, mau belajar,
Cahaya sudah bisa bercerita, tetapi kok belum memantik dalam arti sudah bisa bercerita, cuman belum menarik. Kenapa belum menarik? Karena Cahaya belum belajar tentang alur bercerita. Tapi dia sudah belajar teks inspiratif dan sudah mempelajari alurnya. Berarti kita harus bisa bercerita teks inspiratif dengan baik, dengan menang, sehingga orang lain tergugah, termotivasi. Pernah dengar Mario Teguh? Ari Ginanjar? Nggak pernah. Bisa kamu suka di TikTok, Instagram apa? Nah, kalau ini. Berikutnya, pesan moral tersirat. Tadi sudah disampaikan harus ada pesan moral. Kalau nggak ada pesan moralnya, nyuruh kamu berbuat baik, itu bukan inspirasi. Bisa? Paham? Nanti dibedakan. Ketika kamu ngobrol sama teman, kalau dia ngobrolnya yang baik-baik, terus kamu terinspirasi untuk melakukan hal yang baik pula, berarti perkumpulan kamu, komunitas kamu adalah komunitas yang menginspirasi. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang ngomongnya ngawur, nggak jelas, nggak punya makna, nggak ada kata-kata positif, tinggalin. Ya, buang-buang waktu. Makanya kalau di dalam Islam, mohon maaf itu kaitannya ke karena agama itu sangat pelajarinya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang pintar, sehingga kita ikut. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh, kita akan ikut. Kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, kita akan ikut. Jadi lingkungan, kelompok, komunitas akan membentuk diri kita apakah menjadi positif ataupun negatif. Kamu sudah dewasa, kamu sudah remaja menjelang dewasa, sudah tahu mana yang baik, mana yang baik dan benar, mana yang tak boleh salah. Ini strukturnya. Nah, tadi yang dibilang alur. Alur itu berarti harus beruntun, nggak boleh loncat-loncat. Apa yang pertama? Orientasi. Apa itu orientasi? Perkenalan cerita. Yang kedua, apa itu komunikasi? Yang ketiga, ada 3, ada 4 lagi. Yang keempat adalah nilai inspiratifnya, yang ketiga adalah program besar. Next. Unsurnya ini ada tokoh, ada latar, ada plot. Ini kamu bisa pelajari sendiri. Ini contohnya. Kalau ditanya yang menginspirasi kamu pagi ini apa? Dari contoh ini. Satu aja, satu kalimat saja. Ya. Pagi ini yang membuat kami terinspirasi akan hal sesuatu apa sih? Ini udah dikasih contoh nih, misalnya bisa seorang pelukis buta. Dia buta, tapi dia bisa melukis dengan indah. Menginspirasi nggak? Harusnya kita yang melihat ini malah lebih indah lagi. Kenapa yang buta bisa? Anak yatim yang menjadi pilot menginspirasi nggak? Apa yang membuat terinspirasi dari cerita ini?
bisa ini terjadi siapa? Yang memulai ini bisa terwujud apa? Siapa? Diri kita sendiri. Paham ya? Maksudku ya. Sudah bisa disimpulkan apa itu teks cerita inspiratif? Belum. Apa yang belum datang? Sudah bisa dirangkum apa yang dijelasin? Sudah. Apa sih? Coba itu beri waktu 1 menit untuk berpikir. Yuk dirangkum apa yang ibu jelaskan dari slide awal sampai slide sekarang. Teks inspiratif jadinya apa ya? Ya, Dari awal ya yang tadi dijelasin. teks cerita inspiratif adalah bacaan yang memotivasi dan menginspirasi pembaca. Biasanya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia digunakan biar kemampuan membaca, menulis dan berpikir kritisnya meningkat. Satu, isinya bisa nyata maupun fiksi, tetapi harus memberikan teladan. Tepuk tangan dong buat Adi. Yang belajar mudah-mudahan bukan Adi aja, semuanya ikutan belajar. Setiap pembelajaran, coba kalau saya bisa memahami itu dengan merangkum, lakukan itu. Tapi kalau saya bisa belajar dengan merekam, lakukan itu. Kalau saya bisa belajar dengan nyaman itu kalau perhatikan gurunya, lakukan itu. Jadi buatlah pembelajaran ini senyaman mungkin dengan gaya belajarnya kamu masing-masing. Kalau kamu tahu, oh saya senangnya mencatat ya, lakukan itu. Oh saya senangnya mendengarkan, ya dengarkan. Ya paham ya? Jadi mungkin pembelajaran baru pertama kamu belum kenal gayanya itu. Oke, perhatikan ada video. Perhatikan, Ibu minta tolong nanti tolong direkam videonya, gambar ceritanya, kemudian kamu jelaskan dengan bahasamu sendiri. Bisa? Pernah ya? Pernah lihat TikTok?
Bibi. Oke, tepuk tangan buat Om Bura. Sudah capek, kok ragu-ragu sih dari tadi ya. Kalau mau kayak gini ya, jangan mau kawan. Nanti saya tadi taruh di lagunya tiga, satu lagi, satu kelompok lagi, kelompok tiga. Halo, kelompok tiga. Nggak ada yang ngaku nih. Oh, saya silakan. Oh, 8. Oke, 8. Oh, 3 ada PR. Tepuk tangan buat halo. Dari perwakilan 3 kelompok ini ibu udah nilai bagus banget. Tapi kenapa sih kok ragu-ragu untuk pendapat? Kok ibu belum melihat sih aktivitas pembelajaran yang kalau udah begini kan tinggal memancing. Ya, udah nggak usah pakai ditunjuk. Langsung saya buat keren ya pembelajaran ini. Ya, jadi percaya sama diri sendiri. Saya pasti bisa. Buktinya apa? Buktinya tadi teman-temannya bisa. Ya, asal ya. Kalau kamu sudah menemukan tidak bisa, ya sudah sampai bubaran besok sudah nggak bisa. Kalau kita sudah menemukan dari kita masih bisa, kita pasti bisa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tes kooperatif? Ya, Adi. Ini boleh nggak Bu kalau kayak kita pakai itu? Minta filenya. Oke. Nanti ada penugasan yang kamu sendiri akan mencari sumber informasi tentang teks kooperatif. Ada penugasan. Nanti ibu kasih lembar kerja. Ya, tapi sebelum kita lembar kerja biar kita refresh tidak tegang. Kita nyanyi yang tadi ya. Kenapa ibu suka sama lagu ini? Ada yang bisa nebak? Ada kata-kata motivasi yang disampaikan di dalam lagu ini. Kenapa? Halo, boleh nggak ibu cerita? Lagu ini tercipta. Lagu ini tercipta hasil karya Tulus secara original. Jadi dia ciptakan sebagai bentuk ungkapan hati dan perasaan dia yang bahwa dia ingin menunjukkan ke teman-temannya yang dulu, ke teman-temannya yang sekarang bahwa dia adalah berhasil. Kenapa? Tulus katanya menurut cerita Tulus ini korban bullying ketika zaman sekolah. Tapi ketika menjadi korban bullying tidak ada, artinya dia tidak down, dia biasa saja, dia tidak terpengaruh, dia tetap tetap. Tapi ketika dia punya kesempatan menghasilkan sebuah karya, dia akan menunjukkan ke orang-orang yang pernah membulinya bahwa dia sudah bisa. Artinya apa? Terus sudah menjadi penyanyi yang terkenal. Salah satu bentuk pengungkapan hatinya dari cerita masa lalunya adalah dengan lagu ini. Makanya kebetulan lagu ini juga ada kata-kata yang menginspirasi yang harus tertanam sama di luar. Ibu ambil bukti bahwa saya tidak lemah, saya kuat karena saya memposisikan diri bisa dan kuat. Tapi kalau saya bilang saya nggak bisa apa-apa, ya sudah, kamu tidak akan pernah bisa apa. Tapi kalau kita tanamkan diri kita, saya pasti bisa sampai kapanpun saya juga pasti bisa. Paham? Yuk.
Motivasi. Lega. Enak nggak? Senang kan? Apalagi kalau kita pahami kata-katanya. Jangan jadi manusia senggol sedikit mau. Ikan tayu sedikit mau. Aduh. Oh kan sudah mulai. Ayo sepakat belajar kita yang kemarin. Tidak. Ya, oke, sampai di sini paham? Nanti ada LK yang harus kamu kerjakan per kelompok. Nanti ibu share di grup. Oke. Ini lembar kerjanya ada 2 aktivitas yang harus kalian kerjakan. Aktivitas yang pertama, tadi yang sudah dijelaskan sudah dijelaskan dalam kelompok 1, 2, dan 8. Kamu tuliskan di sini kelompoknya, kemudian aktivitas kedua, pahami pertanyaannya.
aja gitu salah satu. Artinya gini, kan kalian buka browser, tulis aja jamaah. Di situ ada presentasi, tulis judulnya presentasi atau teks cerita inspiratif. Nanti ada 8 slide yang muncul secara otomatis. Nah, kemudian kalian download dalam bentuk PPT. Ada sini kan? Setelah di download dalam bentuk PPT sudah bisa direvisi. Direvisi tugas kelompok kalian membuat slide awal sebagai cover, tuliskan nama kelompoknya siapa saja, judul presentasinya apa saja, bapak ibu bukan sekolah di mana, gurunya, identitas, jadi slide pertama identitas. Paham dari sini? Kamu cari sumber informasi lain lagi tentang tes inspiratif. Kalau sesuai berarti yang tadi keluar di data maaf ya sudah dilanjutkan. Kalau ada revisi ini perlu nambahin yang ini kurang jelas, aku nambahin ketik sendiri juga silakan. Paham? Kenapa pakai Gamma Art? Ini adalah aplikasi yang mempermudah kita artificial intelligence yang membantu manusia membuat presentasi tentang hasil diskusi. Kenapa kan ibu kenalkan sama kamu? Yuk kita belajar aplikasi, berinovasi. Siapa tahu kamu punya ide gimana sih caranya membuat aplikasi baru? Paham? Karena kita sedang mencari, terus suatu saat nanti kita akan coba aplikasi yang lain. Yang kedua pertanyaannya atau aktivitasnya. Nah, setelah kamu buat dalam bentuk presentasi PowerPoint, ya, kalau sudah selesai PowerPoint, kalian presentasikan per kelompok di depan kelas. Berarti gambarnya dikirim ke ibu, masukkan ke drive, nanti ibu buka satu-satu, dengan kelompok siapa yang akan menjelaskan, silakan ke depan bertempat-tempatnya. Oke? Berbagi peran, siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjelaskan, siapa yang menanggapi apabila ada pertanyaan, siapa yang merekam. Oke? Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke. Hai. Halo. Ibu akan share lembar kerja ini. Tapi dikerjakannya waktunya tinggal 7 menit lagi. Tidak mungkin ibu pernah berjanji tidak akan mengerjakan tugas itu di luar pembelajaran kita. Ini akan kalian kerjakan di pertemuan kita besok 3 jam ya. Tugas kamu di rumah pelajari. Boleh coba-coba Gamma Art itu kayak apa sih? Gimana sih cara mengedit sebuah PowerPoint presentasi? Apa aja sih sumber-sumber apa mencari sumber informasi tentang teks cerita inspiratif? Itu besok ketika aplikasi Gamma Art kamu sudah bisa merevisi dan merumus. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baik. Ibu mungkin kelas 91 ya?
kalau yang bertujuan itu bisa menjadi orang yang Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalau Ibu udah mau refleksi, tadi kan refleksi dari kalian. Refleksi dari Ibu, halo. Kalian itu sebenarnya sudah mampu untuk mengungkapkan gagasan-gagasan apa yang ada di pikiran kalian menjadi bentuk kesimpulan. Itu sudah baik. Cuma kalian perlu latihan bagaimana caranya mengemukakan ke orang lain. Butuh rasa percaya diri. Nah, tanamkan pada diri kalian. Kalian harus punya rasa percaya diri. Kalau kalian nggak mau coba, kalian mau jadi apa? Karena di kedepannya profesi apapun pasti kemampuan berbicara kalian di depan umum sangat diperlukan. Ya, untuk kelas 91 belum aktif semua, tapi sudah 45%. Terima kasih atas responnya, aktifnya. Pertemuan berikutnya harus lebih aktif lagi, harus lebih berani lagi mengumumkan gagasan. Kenapa? Karena apa yang kita cerna, kemudian kita jelaskan, insya Allah ilmu yang kita dapat akan tersimpan di dalam otak kalian tanpa harus menghafal, tanpa harus belajar mengingat begitu susahnya. Jadi kamu sudah paham ya? Apa yang kita pahami kemudian ungkapkan, apa yang kita baca kita tuliskan, apa yang kita dengar sampaikan. Itu adalah trik kita supaya daya ingat kita lebih lama dan lebih besar. Oke, paham? Baik. Minggu depan kita akan lanjutkan ke minggu depan. Besok pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke LKPD ya. Kalau disiapkan ke kelompoknya, jadi besok ibu masuk, kita langsung kerja kelompok, kemudian ada waktu kita presentasi. Siap? Siap. Oke, baik. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali nih Bu Asih tadi saat supervisi berlangsung. Terima kasih kembali Pak Henry atas motivasi dan dukungannya. Iya, menurut Ibu ini apa nih telah baik disampaikan kepada kelas 91 Bu? Saya sudah menerapkan pembelajaran yang baik Pak, dengan menyesuaikan perencanaan yang sudah saya buat dari pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, sampai dengan memberikan refleksi dan evaluasi. Oh iya, terima kasih ya Bu Asih ya. Jadi saya akan melengkapi ini hasil seperti ini ke dalam form supervisi ya guys. Nah, saya akan mendokumentasikan ya untuk nanti kasih sekolah seperti itu ya Bu Asih ya. Bu Asih, terima kasih banyak ya untuk supervisi hari ini. Sukses selalu untuk Bu Asih ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya mohon izin ya Pak. Ya Ibu, sama-sama. Demikian video Supervisi Akademik dari Henry Gunawan, SMPN Negeri 27 Depok, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Depok. Terima kasih.